5 hal yang tidak boleh dirahasiakan dari pasangan. Jadi 5 hal yang rahasia ini bisa kamu tanyakan ke cewek kamu atau gebetan kamu yang sedang kalian PDKT-in. Jadi 5 hal ini tuh penting banget untuk kalian tanyakan. Kalau misalkan cewek kalian bisa lolos dari 5 pertanyaan ini, maka bisa dipastikan cewek kalian itu bisa memasuki jenjang berikutnya. Artinya bisa kalian pacarin gitu kalau masih PDKT. Kalau masih pacaran ya kalian bisa pertimbangkan aja menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama yaitu kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini menyangkut kayak cara adaptasinya cewek kamu, status sosialnya, latar belakangnya dia seperti apa. Jadi kalau kamu udah PDKT sama cewek atau udah pacaran sama cewek, kamu harus tahu latar belakangnya dia, itu penting banget. Kenapa? Ada beberapa temen gue yang dia itu pacaran udah beberapa tahun, tapi ternyata temen gue ini nggak tahu latar belakangnya dia, dalam artian ternyata keluarga ceweknya ini adalah keluarga yang bisa dibilang keluarga yang elit gitu, dan orang tuanya itu menginginkan anaknya dia itu punya pasangan yang lebih keren daripada temen gue. Nah di situ temen gue stres. Jadi kalau kalian PDKT itu sedari dini, sedari awal itu kalian harus tahu latar belakangnya dia bagaimana, status sosialnya bagaimana gitu. Jangan sampai ketika udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau udah pacaran 1 tahun kalian baru tahu kalau cewek itu punya latar belakang yang tinggi atau latar belakang yang nggak jelas atau seperti apa, sehingga membuat hubungan kalian itu tidak bisa berkembang atau membuat hubungan kalian ini berantakan. Ingat, ada beberapa wanita yang keluarganya itu sensitif. Masalah suku, masalah ras, masalah agama, masalah beda antar pulau, dan lain sebagainya. Dan itu adalah masalah yang sering banget gue temuin gitu. Kenapa? Karena ya teman-teman kuliah gue dulu itu kan dari berbagai penjuru gitu. Jadi ini perlu kalian pertimbangkan. Yang kedua, masalah ambisi. Masalah ambisi ini masalah cita-cita juga bisa, masalah tujuan, masalah kayak cewek kalian ini mau kemana besoknya, itu perlu kalian tahu juga gitu. Jadi sejak awal kalian ketika PDKT atau lagi pacaran ya, kalian tanya gitu, cewek kalian ini punya tujuan hidup apa, punya cita-cita apa gitu, karena dia itu juga sama-sama manusia, sama juga kayak kalian. Kamu punya tujuan, kamu punya cita-cita kan. Cewek kamu itu juga punya cita-cita gitu. Jadi jangan sampai cita-cita kalian ternyata itu jauh berbeda gitu. Kalau cita-cita kalian, impian kalian itu perbedaannya terlalu jauh, takutnya adalah cewek kalian pengen jalan ke kiri, kamu pengen jalan ke kanan. Akhirnya hubungan kalian yang akan menjadi bisa dibilang menjadi pertaruhan gitu. Jadi sejak awal kalian juga harus menanyakan gitu, kamu tuh tujuan hidupnya apa, impian kamu mau ngapain gitu, di hidup ini tuh kamu mau ngejar apa, itu perlu kamu tanyakan gitu. Nah beruntung kalau kamu tuh punya cewek cantik yang dia itu nggak punya tujuan, atau dia tuh ngikut-ngikut aja sama kamu, dia pengen jadi ya istri yang solehah gitu, ya itu rezeki kamu. Yang ketiga adalah masalah pekerjaan. Nah ini juga penting banget. Jadi gue nggak tahu ya kalian itu menganut aliran yang mana, kalian termasuk feminis yang bagus atau tidak ya gue nggak tahu gitu. Maksudnya gini, ada beberapa cewek yang dia itu pengen jadi wanita karir, ada beberapa cewek yang dia itu pengennya jadi istri solehah di rumah aja gitu. Nah sejak awal kamu itu juga harus menentukan gitu, kalau kamu besok punya pacar atau punya istri, kamu tuh pengennya pacar kamu atau yang besok jadi istri kamu itu mau gimana? Mau kerja kah atau di rumah aja? Itu perlu kamu pertimbangkan dari sekarang gitu. Jangan sampai kamu pengen besok itu punya istri yang solehah, yang di rumah aja gitu. Tapi sekarang kamu PDKT atau pacaran sama wanita karir. Ini kan gak nyambung kan? Tujuan hidup kamu pengen nyari istri yang di rumah aja, tapi kamu ngedeketin, kamu kenalannya sama wanita karir, ya ini kan dua hal yang salah gitu. Gak bisa, jadi kamu harus tentukan gitu loh, kamu pengen wanita karir atau pengen cewek yang di rumah. Atau kamu juga bisa, kalau kamu pinter, kamu itu misalkan kamu pengen cewek kamu tuh punya pekerjaan,
Nah, tapi kamu tetap nyari cewek yang biasa aja, nggak masalah. Kamu cari cewek yang dia nggak mau kerja, nggak apa-apa. Terus ketika dia udah jadi istri kamu didik dia, kamu bimbing dia untuk menjadi seorang misalkan digital marketing atau jualan online, itu kan bisa gitu. Jadi dari wanita yang biasa aja, mungkin wanita rumahan, kamu buat atau kamu didik dia menjadi wanita yang bisa jualan online. Itu bisa kalau kamu pinter ya. Tapi sekali lagi, kalau kamu nggak pinter, lebih baik kamu tentukan dari awal. Kamu pengen perempuan yang di rumah atau pengen wanita karir. Ini perlu kamu pertimbangkan. Jadi ketika kamu PDKT, kamu juga bisa tahu, oh aku pengen PDKT sama dia. Kenapa? Karena dia wanita karir, cocok dengan aku gitu. Selesai. Yang selanjutnya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan ini sebenarnya juga apa ya? Menyangkut pekerjaan tadi juga. Cuman bedanya adalah gini. Kalau kalian masih dalam proses pacaran gitu, kalian tuh kalau gue dulu bakalan nanya gitu, kayak misalkan sama pacar gue, kamu tuh setiap bulan dikirimin berapa sama bapak kamu atau sama ibu kamu gitu. Ya gue akan nanya kayak gitu dan dia akan jawab gitu. Terus gue juga nanya pengeluaran kamu per bulan berapa gitu. Jadi ketika gue pacaran dulu ya, gue itu bener-bener tahu siapa cewek gue gitu. Gue memperlakukan dia tuh bener-bener apa ya, bener-bener detail banget. Gue tahu berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar gitu. Dia punya kartu ATM apa, gue tahu semuanya dengan detail tuh, gue tahu gitu. Bener-bener gue harus tahu semuanya, semua hal tuh gue harus tahu. Yang penting-penting ya, yang nggak penting gue nggak perlu tahu. Kenapa? Karena gue berpikir bahwa ya ini adalah calon pasangan gue gitu, jadi gue harus tahu semuanya, apakah gue cocok atau tidak gitu. Nah, lo juga harus apa ya, tahu betul-betul gitu loh. Jangan sampai lo tuh kayak teman-teman gue yang gimana ya, bisa gue bilang cowok-cowok ini kadang-kadang nggak mau tahu tentang cewek, nggak mau tahu tentang dunia cewek, tapi mereka pengen ditreat selayaknya raja gitu. Kadang-kadang gue juga mikir lucu gitu, maksudnya kalau tuh pengen ditreat yang kayak raja, ya lo harus memperlakukan cewek lo itu sebagai seorang ratu juga. Dalam artian ya, lo harus tahu gitu siapa dia, kemauannya apa, impiannya apa, dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kalian pacaran, kalian tuh lebih enak, lebih nyaman gitu. Jadi pacaran kalian atau hubungan kalian itu bisa grow up gitu, bisa bertumbuh bareng gitu. Jadi kamu tuh apa ya, bisa membuat pacar kamu dari awalnya biasa aja jadi lebih berkembang, lebih berkualitas, lebih berprestasi gitu. Jadi masalah keuangan ini apa ya, jangan sampai kamu mau ngajak jalan nih cewek kamu, tapi cewek kamu nggak punya duit, tapi cewek kamu nggak punya uang jajan buat makan, nggak punya uang jajan buat beli make up, beli parfum. Akhirnya dia jalan sama lo, dia nggak pakai parfum. Terus nanti kalau dia nggak wangi, lo yang marah-marah gitu kan. Makanya keuangan ini penting untuk diketahui gitu. Kalau lo sama-sama miskin, ya cukup tahu aja gitu. Dalam artian ketika lo tahu, itu lo lebih mudah untuk memaafkan. Ketika lo tahu sesuatu, lo tahu masalah, lo akan lebih mudah untuk apa ya, memakluminya gitu. Kalau perlu ya lo selesain masalahnya dia gitu. Yang selanjutnya, masalah kesehatan. Ini paling penting sebenarnya. Harusnya gue letakkan ini yang pertama. Jangan sampai lo itu pacaran atau lo itu PDKT sama orang yang bisa dibilang punya penyakit mental atau punya penyakit bawaan atau punya penyakit tertentu yang mungkin berakibat fatal atau nggak bisa disembuhkan. Tapi ini opsional ya, dalam artian kalau lo pengen sama dia, ya terserah, itu urusan lo, bukan urusan gue. Tapi gue cuma bilang, kalau lo PDKT sama cewek, ya lo harus tahu apakah manusia ini tuh sehat atau enggak. Dengan cara apa? Ya lo bisa nanya, lo bisa korek-korek latar belakangnya dia dan lain sebagainya. Pasti lama-lama kalau lo PDKT sama dia, kalau lo bener-bener nyari tahu ya, kebenaran itu pasti akan terungkap dengan sendirinya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Gue akan rekap sekali lagi. 5 hal yang harus lo tanyakan, gak boleh dirahasiain. Yang pertama adalah kehidupan sosial, ambisi atau cita-cita. Yang selanjutnya adalah pekerjaan.
kemudian ada keuangan dan juga kesehatan. Oke, cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semangat untuk kalian yang mau bertumbuh.